Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur maka kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita pada hari ini untuk bisa menghadiri undangan daripada kami Serikat Pekerja FSMI PT Sanada yang insya Allah diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bisa menghadirinya. Yang kedua, marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan sholawat serta salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan kita termasuk umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang selalu menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia pendidikan, bidang pendidikan yang hari ini sudah mencoba dengan susah payah mengimplementasikan apa yang menjadi tugasnya di PUK dengan merencanakan dan juga melaksanakan pendidikan yang kedua di tahun 2023 ini, yang pada dasarnya harapannya bisa sesering mungkin dilakukan. Tapi karena memang banyak hal, kami dari serikat secara kepengurusan memaklumi. Kemudian selanjutnya yang terhormat untuk beliau Bung Abidin selaku Ketua PJ AMK yang hari ini bisa hadir. Terima kasih Bung Abidin. Yang terhormat juga untuk kawan-kawan kita dari undangan yang bisa hadir ke sini. Mereka insya Allah calon-calon dewan. Semoga Allah meridai mereka untuk bisa mewakili rakyat yang ada di daerah Kendal dan sekitarnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kawan-kawan PUK yang saya banggakan dan selalu support PUK dalam setiap perjuangan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan yang hari ini bisa hadir dalam rangka pendidikan dasar, di mana hal itu, kehadiran kawan-kawan itu sangat penting bagi kami. Karena apa? Salah satu kewajiban daripada serikat PUK pengurus ini adalah memberikan pendidikan kepada anggotanya. Dengan kehadiran kawan-kawan terutama, itu menggugurkan kewajiban kami sebagai pengurus dalam rangka menjaga amanah organisasi ini untuk memberikan pendidikan kepada anggota. Kawan-kawan semua yang saya banggakan dan saya hormati juga, saya ingin bercerita sedikit tentang banyak hal yang mungkin terjadi di sekarang ini, yang terjadi di fenomena di belakang ini tentang ketenagakerjaan. Saya seringkali mendengar ada keluhan dari kawan-kawan yang mungkin di luar FSPMI, yang mungkin juga di FSPMI, di mana gajinya belum UMK. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ada karyawan yang dia bekerja di perusahaan, bukan hanya perusahaan kecil, bahkan perusahaan besar, tapi gajinya belum UMK. Ada? Ada, banyak. Ada juga dari kawan-kawan kita, entah itu FSPMI atau tidak, karena mereka adalah buruh, itu adalah kawan kita. Itu dia kerja dengan sistem PC sampai selesai pokoknya, dengan tidak dibayar lemburnya. Pernah dengar nggak? Dan sering terjadi nggak? Sering terjadi. Dia harusnya pulang jam 4, disuruh lembur sampai selesai, disuruh melanjutkan sampai selesai, bahkan bisa jadi jam 8, jam 9, ada juga yang sampai jam 11 tidak dibayar untuk lemburannya. Ada.
terjadi juga bukan hanya masalah upah kawan-kawan, bukan hanya masalah lembur, masalah pesangon. Masalah pesangon ini kadang-kadang juga ketika kita mengusahakan pesangon, harusnya aturannya itu adalah dia mendapatkan 2 kali ketentuan. Aktualnya ketika kita usahakan mereka mendapatkan bahkan cuma mendapatkan 1 kali gaji, 2 kali gaji, ada juga yang cuma 3-4 kali gaji saja. Harusnya bisa jadi dia mendapatkan 29 kali gaji. Itu terjadi kawan-kawan. Dan ini yang paling sering ini Bung Abidin. Beliau orang yang mungkin banyak makan asam garamnya di dunia persilatan, di dunia ketenaga kerjaan, advokasi dari tingkatan bipartit, mediasi sampai tingkatan pengadilan, hasilnya bisa alhamdulillah baik, tapi eksekusinya juga tidak bisa. Ini juga sering terjadi. Ini bukan hal yang bukan hal yang omong kosong, tidak. Silahkan kawan-kawan cek di lapangan sendiri, cek saudara tetangga yang dia bekerja di perusahaan nasibnya koyopo. Ya, kami berharap kawan-kawan yang ada di sini tidak mengalami, entah itu yang ada PUK-nya atau tidak, entah itu yang ada serikatnya atau tidak. Semoga mereka kawan-kawan kita tidak mengalami. Yang mengalami di luar sana, buh sopo kan. Nah itu. Kenapa ini terjadi kawan-kawan kira-kira? Kenapa ini terjadi? Ngerti nggak? Apa terjadi seperti itu? Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pengusaha. Bahkan yang ada serikatnya pun gitu, merasa tidak mampu. Ada serikatnya, tapi merasa tidak mampu. Hal ini terjadi karena yang pertama, terutama adalah pintu pertama, di perusahaan itu tidak adanya serikat. Mampukah setiap individu ini ketika dibayar di bawah UMK, ketika dia lemburnya tidak dibayar, ngomong kalau pengusaha, Pak pengusaha, Pak Presiden, juragan, tolong dong aku bayar lemburan, tolong dong aku dibayar sesuai dengan UMK. Wani ora kira-kira individu tanpa sebuah perlindungan dari serikat, wani ora, nggak berani. Entah nggak berani dia itu karena malas, entah nggak berani karena dia merasa nyaman, atau ketakutan karena dia nanti sama-sama aku nak di PHK kalau ngomong aku jalur sesuai dengan aturan. Itu terjadi. Maka dengan wadah serikat, suara-suara keluhan-keluhan itu akan ditampung di dalam serikat dan akan diusahakan oleh serikat. Itulah fungsi daripada serikat. Tapi kembali lagi kami sampaikan, serikat ini mengusahakan menjalankan fungsinya itu dasarnya apa? Kan gitu. Dasarnya apa? Tentunya dasar yang digunakan oleh serikat itu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Siapa undang-undang ini? Sehingga undang-undang siapa? DPR. Tinggal undang-undang DPR. Baik buruknya ketenagakerjaan, yang membuat itu adalah wakil rakyat. Arep kowe entuk pesangon 2 kali ketentuan, 1 kali ketentuan, 1 kali gaji, 2 kali gaji, sampai berpuluh-puluh kali gaji. Itu yang membuat DPR dalam bentuk undang-undang. Bisa jadi yang digunakan bukan hanya undang-undang, tapi turunannya daripada undang-undang bisa jadi PP, peraturan pemerintah. Seperti halnya sekarang PP 34, 35, 36, 37. Bisa jadi Permenaker. Itu semua adalah
politik, hasil politik yang digunakan itu adalah hasil politik. Yang menjadi sandaran kawan-kawan untuk berjuang itu adalah hasil daripada politik. Mbok kuwi sing gawe legislatif, wakil rakyat DPR ataupun eksekutif dari presiden dan kroninya atau aparatnya. Mbok kuwi bentuk perpu yang kemudian disampaikan kepada presiden, kepada wakil rakyat untuk jadikan undang-undang. Itu yang terjadi. Jadi serikat berdiri itu untuk mengawal jalannya undang-undang ketenagakerjaan, peraturan mengenai ketenagakerjaan, permenaker mengenai ketenagakerjaan di dalam perusahaan. Paham? Serikat itu mengawal agar itu benar-benar dijalankan oleh pengusaha, mengawasi, mengusahakan agar itu dijalankan. Baik itu mengenai income security. Income security apa? Aku malah Indonesia ini terlalu. Income security itu adalah pendapatan mengenai ketenangan dalam masalah pendapatan. Gaji, terutama gaji lembur dan pesangon dan lain sebagainya. Kemudian job security yang kedua, yaitu mengenai ketenangan kalian dalam bekerja, baik itu mengenai outsourcing, mengenai karyawan kontrak, atau kalian itu menjadi karyawan tetap. Dan juga social security mengenai BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, apalagi banyak hal mengenai rembes di perusahaan mengenai kesehatan itu juga bisa terjadi. Bahkan sampai cuti-cuti dan lain sebagainya itu masih juga dilindungi atau tidak. Fungsi daripada serikat itu adalah mengawal jalannya itu agar benar-benar jalan di perusahaan diimplementasikan. Jangan sampai itu tidak diimplementasi. Itu fungsi daripada serikat, mengawal undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian kami sampaikan, berarti paling tidak baik dan buruknya nasib kalian semua ke depannya, baik itu mengenai hal-hal tadi, itu semuanya itu adalah produk daripada undang-undang. Maka undang-undang menjadi tolak ukur. Baik buruknya itu menjadi tolak ukur. Siapa yang membuat undang-undang? Tentunya undang-undang itu bisa juga dikawal oleh serikat pekerja. Seringkali undang-undang mengatakan A, tapi kita melakukan bagaimana caranya. Contoh upah kemarin UMK Kota Semarang, karena kita di Semarang ya. UMK Kota Semarang dulu mengenai PP 36 mengatakan bahwa kenaikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Tapi kita selalu berusaha dari tingkat mediasi atau audiensi dengan stakeholder, kemudian sampai tingkat aksi. Bagaimana caranya kita undang-undang itu dirubah, aturan itu dirubah agar UMK tidak merosot atau naiknya hanya kecil. Contoh tahun 2022 itu hanya naiknya 25.000. Ada yang tidak naik sama sekali. Itu bergantung undang-undang. Maka kita berusaha bagaimana caranya itu berubah dengan cara apapun, akhirnya ada perubahan. Entah itu karena audiensi dengan Bapak Presiden dari pucuk pimpinan kita dan juga dengan cara aksi, didorong dengan cara aksi, maka itu berubah. Kekuatan itulah kekuatan serikat. Fungsinya itu seperti itu serikat. Dan tentunya sedikit kita menyinggung, kalau ngomong masalah aturan dasar adalah undang-undang, maka perlu sekali undang-undang itu berpihak kepada kita. Tentunya ketika ngomong berpihak kepada kita, orang yang membuat undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang adalah dari orang-orang yang paham akan nasib buruh. Oleh sebab itu, sepantasnya kalau
paham dengan nasib buruk, dia itu juga hadir, dia itu diangkat dari kawan-kawan kita sendiri. Semoga saja kawan-kawan kita yang ada di hadapan kita ini, dari calon dewan diridhoi oleh Allah untuk bisa mengusahakan apa yang menjadi keinginan dan harapan-harapan buruh dan rakyat kecil pada umumnya di Indonesia. Mungkin sedikit itu saja dari saya. Banyak hal nanti akan disampaikan oleh tutor handal kita, Mas Pratomo, dan juga nanti Mas Bambang. Silakan kawan-kawan ikuti ini sampai akhir. Karena namanya pendidikan serikat ketenagakerjaan itu hanya didapat ketika kawan-kawan berserikat. Benar nggak? Pernah nenggone ketika kalian itu SMP, SMA, bahkan ngomong STM, dia itu diciptakan untuk mengisi tenaga kerjaan di Indonesia. Untuk siap bekerja, apakah ada kurikulum yang mengatur bahwa mereka harus diberikan pemahaman tentang hak dan juga kewajiban ketika dia bekerja? Ada enggak? Enggak ada. STM itu enggak diberikan pemahaman tentang tenaga kerjaan. Ini disetting, kita itu disetting menjadi budak yang tidak tahu apa-apa. Penting kue kerja, gaji dan lain sebagainya, manut doromu. Padahal itu dibuat tapi tidak disosialisasikan. Wadah ada, tapi kurikulum tidak dibuat oleh pemerintah. Maka jalan satu-satunya adalah kalian menjadi orang-orang yang salah satunya beruntung, yaitu adanya serikat yang memberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban kalian ketika kalian itu bekerja. Itu kawan-kawan. Fungsinya serikat juga mengenai pendidikan ketenagakerjaan itu bisa didapatkan. Dan wajib fungsi daripada salah satu serikat itu adalah memberikan pendidikan ketenagakerjaan bagi anggotanya. Ketika ada serikat yang tidak memberikan pendidikan itu, semoga tidak ada ya. Percuma ada serikat. Karena tidak bisa mencerdaskan anggota dan pengurusnya. Karena dengan ilmu seseorang itu bisa iman untuk bisa ada keyakinan untuk perjuangan yang lebih kuat, untuk yakin, untuk bisa teguh dalam perjuangan itu karena adanya ini. Oleh sebab itu penting sekali pendidikan, dan hari ini kawan-kawan alhamdulillah ada pendidikan yang mungkin sedikit banyak akan disampaikan oleh tutor kita. Terima kasih dari saya. Saya akhiri dalam pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.